الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita selalu memuji dan bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut sehingga Allah jadikan nikmat itu sebagai kebaikan, rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan sedikit pesan tentang tauhid yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, seorang ayahanda, seorang bapak yang sangat peduli, sangat cinta terhadap anaknya, berharap agar kemudian dia dan keluarganya bisa sama-sama berada di dalam kehidupan yang baik di dunia, diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, beliau berharap semuanya bisa berkumpul di dalam jannah, dalam surga yang penuh dengan segala kenikmatan, kemewahan, fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian karena hikmah yang Allah berikan kepada Luqmanul Hakim inilah lahirlah petuah-petuah, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepada anaknya khususnya dan kepada kita semua umumnya. Kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang imam, seorang pemimpin yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu di dunia ini, di alam barzah, alam kubur, di alam mahsyar. Wahai para suami, para bapak, para pemimpin, para imam. Tapi jangan menjadi manusia yang egois. Jangan sampai kita mau mengkapling surga sendiri, mau masuk surga sendiri, lalu orang-orang di bawah tanggungan kita tidak kita pedulikan keselamatannya. Maka Allah ingatkan wa ahlikum, dan keluargamu. Anak istri kita, umat kita harus kita ajak bersama-sama untuk masuk dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan bahan baku untuk menghidupkan api neraka itu, wa quduhan nas wal hijarah, dari manusia-manusia dan bebatuan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kenapa nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan proses pembelajaran pertama tauhidullah. Kemarin sudah kita sampaikan tentang ayat yang diajarkan disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kemudian lanjut kepada petuah Luqmanul Hakim yang selanjutnya.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita senantiasa beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, selalu bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, bagaimanapun kondisi orang tua kita itu. Ya. Entah orang tua kita tuh ngerti agama, tidak ngerti agama, orang tua yang jahiliyah, orang tua yang bermaksiat, bahkan orang tua yang berbeda ideologi, berbeda agama pun wajib bagi kita anak untuk berbuat baik pada mereka. Mari kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Hamalat ummu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya susah bertambah susah. Lelah letih bertambah lelah letih, payah bertambah payah. Kita semua tahu bahwa salah satu penderitaan yang dialami oleh ibu kita dan beliau ikhlas menerimanya adalah ketika beliau diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kehamilannya. Lalu kemudian kehamilan itu bertambah dari bulan ke bulan sampai kemudian pembentukan janin pada usia 120 hari 4 bulan, roh kemudian ditiupkan, 4 hal kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya semakin berat, gerakan tubuhnya semakin tidak lincah, kadang-kadang sesak napas, banyak keluhan mulai muncul, duduk tidak nyaman, berjalan tidak nyaman, ke kamar mandi, ke pasar, dan banyak hal lagi yang kemudian dirasakan semakin tidak nyaman. Tapi ibu itu ikhlas dan merasa bangga, merasa senang ketika bisa hamil. Konon katanya bahwa beban yang dikandung oleh seorang ibu mulai dari air ketuban, plasenta, dan janin itu sendiri beratnya mencapai 12 kg. Konon katanya begitu. Bisa kita bayangkan jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, 12 kg itu 24 jam. Kalikan 9 bulan 10 hari standar normalnya. Berapa waktu, berapa panjang masa yang dirasakan penderitaan oleh ibu kita. Kita saja laki-laki yang gagah kekar, konon katanya kita mampu mengangkat beban ratusan kilogram. Tapi kira-kira ya tiap harilah pundak kita ini digandoli batu bata, beratnya 2 kg, tidak usah 12 kg, 2 kg saja. Ya, sebelah sini 1 kilo, sebelah sini 1 kilo, tiap hari gitu. Ya, sholat kita bawa, mandi kita bawa, alaqah, ya, kibe, ya, semua aktivitas kita bawa. Kira-kira bagaimana penderitaan kita rasakan, Pak? Ya, dan itu tidak sanggup bagi bapak, nggak sanggup. Walaupun mampu mengerjakan pekerjaan yang sangat berat sekalipun, tapi dalam urusan beban ya, yang digandoli di pundaknya, tiap hari dia bawa kemana-mana, seorang bapak, seorang laki-laki rasanya tidak sanggup. Tapi ini seorang ibu, Quran menjelaskan hamalat ummu wahnan ala wahnin. Ya, bahwa ibu kita itu sangat menderita, parah ya, susah
letih dari proses perkembangan kita di dalam. Belum lagi kemudian kita berulah dalam perut, ya. Maka kemudian kenapa jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibumu mengandungmu dalam kondisi lemah bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika mereka wa in jahadaka alat antusyrika bima laisa laka bi'an fala tutihuma. Dan nanti kamu dapati dalam kehidupanmu kedua orang tuamu memaksa kamu melakukan suatu hal-hal yang mengandung kemaksiat, hal-hal yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak punya pengetahuan tentang persoalan itu, fala tutihuma, jangan kau taati keduanya. Ya. Jangan kau taati keduanya. Luar biasa ya. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu masuk pada suatu wilayah di mana Allah mengingatkan kita. Fala tutihuma, jangan kau taati keduanya. Ya. Artinya apa jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjelaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada satu bentuk ketaatan kita terhadap sama makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban kita taat, jangankan kepada orang lain. Jangankan kepada atasan kita, kepada pimpinan kita, kepada orang tua yang melahirkan kita, ya, dari mereka lah kita ini seperti ini. Tapi ketika orang tua mengajak kita kepada kejahatan, dosa, pelanggaran, apalagi masuk pada wilayah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, fala tutihuma, jangan kau taati keduanya. Wa sahibahuma fid dunya. Nah, kita tidak mentaati orang tua kita itu, ya, karena apa yang diperintahkan orang tua itu adalah sesuatu yang melanggar aturan syar'i. Tetapi kita sebagai anak, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dalam bergaul dengan orang tua kita, kita punya kewajiban untuk memuliakan mereka. Berbeda pendapat dengan orang tua biasa. Berbeda pendapat dengan orang tua hal yang biasa. Tapi kita tetap memuliakan orang tua kita. Walaupun kita benar, merasa pendapat kita benar, argumentasi kita lebih benar, mereka mungkin nggak tamat SD, mungkin nggak tamat SR, tapi bagaimanapun juga awamnya orang tua kita, mereka orang tua yang dengan dedikasi mereka lah kita bisa seperti ini. Kita bisa jadi siapa aja seperti ini karena orang tua kita, bukan siapa-siapa. Jadi presiden karena orang tua kita. Jadi gubernur, wali kota, bupati, camat, kades, jadi imam, jadi ustadz, jadi kiai, ya, dimuliakan orang, dihargai orang, dan seterusnya. Jadi apa saja kita ini, itu karena kita berasal dari orang tua kita. Jangan pernah mencoba untuk melanggar aturan ini. Oke lah, ketika orang tua memaksakan kita untuk melakukan suatu kejahatan, dosa, pelanggaran, kita menolaknya, ya. Tetapi kemudian dalam urusan persoalan dunia, kita sebagai anak wajib berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hatta orang tua kita ini berbeda agama sekalipun, ya, mereka tidak sama ideologi dengan kita. Kita Muslim, kita Muslimah. Orang tua kita masih Kristen, orang tua kita masih Hindu, Buddha, Konghucu, ateisme. Wajib bagi kita anak memuliakan orang tua kita. Tidak boleh kata-kata yang keluar itu menyakiti hati mereka. Ya, apa yang mereka butuhkan kita berikan. Karena itulah kemudian dalam Islam bahwa apa yang dimiliki oleh anak itu adalah kepemilikan orang tua kita. Tetapi apa yang dimiliki orang tua kita belum tentu menjadi kepemilikan anaknya. Karena anak akan mewarisi harta orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Selama orang tuanya masih hidup, harta itu menjadi kekuasaan orang tuanya.
Orang tua berhak memberikan siapa? Tidak ada anak yang nggak boleh protes. Mau ngasih ke anak satu lebih condong, anak ikut orang tua, diberikan rumah, dibelikan mobil. Anak yang jauh di sana nggak diberikan 1% pun, nggak usah komentar, ya, nggak usah iri hati, nggak usah sakit hati. Itu haknya orang tua. Mau dihibahkan ke siapa harta ini, mau diberikan, diwakafkan, itu urusan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, baru harta itu diurus menjadi kepemilikan ahli warisnya, anak-anaknya. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pernah Asma, putri dari Abu Bakar waktu itu, pernah ibunya masih belum masuk Islam, ya, ibunya belum masuk Islam waktu itu. Lalu kemudian ketika ibunya datang, sang anak ini tidak memperkenankan ibunya masuk rumahnya dengan argumentasi innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya, salah satu ayat yang diadopsi oleh orang LDI, Islam Jamaah Lemkari, Darul Hadis, bahwa di luar golongan kelompok mereka najis. Ya, mungkin antum pernah mengalami bertamu ke rumahnya orang LDI, pulang langsung sofanya, kursinya langsung dibasuh, dibersihkan dengan air, najis. Mampir sholat di masjidnya, begitu kita baru nyampe di teras, masjidnya sudah disiram, sudah dipel, karena kita dianggap najis. Si Asma memahami innamal musyrikuna najasun dalam surah Taubah, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka fisiknya juga najis, nggak boleh, nggak pantas masuk ke rumahnya orang beriman. Tapi ibunya menangis. Wahai Asma, aku loh yang lahirkan kamu, aku yang mengandungmu. 9 bulan 10 hari loh kau berada dalam perutku. Pantaskah agamamu mengajarkan kau menghinakan orang tuamu? Bahkan kau tidak mengizinkan ibu masuk ke dalam rumahmu. Lalu Asma menangis, masuk ke rumahnya Aisyah, menjumpai Aisyah. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Begini-begini dari Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah membacakan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu bagi anak, apapun kondisi orang tuamu, apapun agamanya, ideologi keyakinan yang dimiliki orang tua berbeda dengan kamu, ya, wajib bagi kamu anak harus berbakti, berbuat baik kepada mereka. Ya, orang tua dimuliakan, dihargai, dihormati. Ya, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini terjadi dekadensi moral sekarang. Akhlaknya luar biasa. Rusak, ya, rusak. Orang tua tidak dihargai sekarang. Kita dulu sama orang tua, masya Allah, takut sekali. Mata orang tua saja kita takut. Ya. Ini anak sekarang, orang tua tiduran, orang tuanya diloncatin, dilangkai, bahkan dicepak, ditendang. Minta apa kan nggak dibelikan, rumahnya dibakar, dilemparin. Ya. Salah siapa? Ya salah kita, orang tuanya. Kenapa anak tidak diajarkan akhlak? Kenapa anak tidak ditanamkan nilai akidah sejak dari kecil? Ya. Orang tuanya kadang-kadang yang penting anak semuanya dicukupi. Ya, bagi mereka yang berkecukupan, bagi mereka yang memiliki kebebasan finansial. Tapi juga kemudian terjadi banyak masalah. Ya. Anak kurang kasih sayang. Akhirnya tawuran, narkoba, free sex, dan seterusnya. Mereka mencari kasih sayang dari temannya, kasih sayang dari lingkungan, kasih sayang dari orang lain, dan seterusnya. Maka kondisi-kondisi semua itu kita diperintahkan berbakti kepada orang tua
kita, lalu kemudian mengingat jeripaya orang tua kita, mengingat jeripaya bapak kita yang kemudian siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banting tulang, meras keringat, tidak peduli dengan apapun situasi kondisinya. Yang penting anak istrinya makan, yang penting anak istrinya bisa hidup dengan layak. Ya. Walaupun Nabi mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu itu 3 tingkatan dibandingkan dengan bapak. Ketika datang seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, "Wahai Nabi, siapakah manusia yang patut aku perbuat baik dalam kehidupan saya?" Kata Nabi, "Ummuka, ibumu." Tsumma qala ya Rasulullah, qala ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, ibumu. Tsumma qala ya Rasulullah, qala ummuka, ibumu. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, "Tsumma qala ya Rasulullah, siapa lagi setelah itu?" Qala abika. Ya, qala abuka. Kata Nabi, setelah ibumu, 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 baru bapakmu. Bapak punya kontribusi yang luar biasa. Ya. Jeripayahnya mencari sesuap nasi adalah merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita hargai, kita muliakan. Kedua orang tua kita ini. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kau tahu di mana bapakmu ditawan, disandra, wajib bagi anakmu membebaskannya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang duduk di sini, lakop gelar kita itu kepada bapak kita. Bin, ya, bin bintinya itu selalu kepada bapaknya. Maka bahkan di akhirat nanti nama kita akan dipanggil berdasarkan nama bapak kita. Ya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai anak dalam kehidupan kita ini sekali lagi berhati-hati dengan kedua orang tua kita. Ya. Jangankan ucapan kata-kata, jangankan sikap, kedipan mata saja yang mengecewakan mereka, postur gerak tubuh kita ini membuat mereka tersinggung saja, masalah besar buat kita. Coba perhatikan semua dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam usaha, dalam apa saja sudah. Ada anak, ada menantu yang kurang ajar terhadap orang tuanya, terhadap dengan mertuanya, gak baik, ya, gak tegur sapa dengan orang tuanya, gak tegur sapa dengan mertuanya, kata-katanya kotor, ya, kurang ajar dan seterusnya. Perhatikan, kehidupannya tidak akan bahagia. Akan ada banyak masalah yang antrian, silih berganti, berseleweran dalam kehidupan dia. Habis satu masalah, sudah menunggu masalah yang lagi. Perhatikan sudah, ya, orang yang banyak masalah itu karena punya banyak masalah dengan orang tua dan mertuanya. Mereka ini manusia-manusia hebat, ya, mereka ini manusia-manusia mulia yang kemudian tingkat derajat kemuliaan mereka tidak bisa disetarakan dengan manusia yang lain, kecuali para nabi dan rasul. Maka dalam Al-Quran itu hanya 2 manusia yang seolah-olah Allah sederajatkan dengan dirinya. 1 Rasul, yang kedua adalah orang tua. Nggak ada, Nabi aja nggak ada. Apalagi habaib, kiai, ustadz, nggak ada. Ya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita perhatikan pada ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada kita, kepada anaknya khususnya dan umumnya kepada kita kaum muslimin. Luqmanul Hakim menanamkan akidah kepada putranya tentang kuasaan Allah yang mutlak, ya, yang tidak ada tandingannya. Akan ada hari pembalasan yang akan kita terima nantinya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir.
Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anandaku yang tercinta, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui." Pada ayat yang ke-16, Luqmanul Hakim mendidik anaknya, mengajarkan anaknya tentang tauhid. Bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi, ya, sebesar dzarrah, maka Allah akan mendatangkan balasannya. Balasannya bisa di dunia, balasannya nanti kemudian di alam barzah, alam kubur, balasannya nanti di mahsyar, dan balasannya nanti kemudian dalam proses ketika kita dimasukkan di dalam neraka jahanam. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting diajarkan Luqman kepada anaknya, dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa muraqabatullah, pengawasan Allah, ma'iyatullah, adanya kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kalian, kata Nabi, kepada Allah di mana saja kalian berada. Selama ini kan kita bertakwa itu pada momentum atau pada tempat-tempat tertentu. Kita bertakwa karena kita berada di masjid. Ya, di dalam masjid kita bertakwa. Setelah kita keluar dari masjid, barangkali kita sudah tidak bertakwa. Buktinya Ramadan banyak sendal yang hilang. Kita bertakwa pada Allah mungkin di saat kita sedang melakukan ibadah, di saat kita berjamaah. Mungkin kita bermaksiat kan kita malu, tapi di saat kita sendirian nggak ada yang tahu. Dalam kegelapan, dalam terang benderang, siang malam, di semua keadaan, situasi, kondisi, Allah Maha memantau, Allah Maha melihat. Apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Satu kebaikan ditingkatkan balasannya menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Satu dosa kejahatan dilakukan, dibalas oleh Allah dengan setara apa yang kita lakukan. Maka kemudian kita menjadi orang yang mawas diri. Orang yang menjadi mawas diri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Musibah yang baik-baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk seperti ini, sehat, ini musibah, ujian. Wa balawna bil hasanati wasayyiati la'allam yarji'un. Akan kami uji manusia dengan sesuatu hasanat, sesuatu yang baik. Kita bisa makan enak, gigi kita tidak sakit, normal, tidur enak, ngorok, kemana ada sepeda, ada mobil, beli beras, ada uang, tinggal gesek, ambil. Istri minta apa, beli, kasih. Anak minta apa, belikan. Ya, semua yang kita dapatkan al-hasanat itu adalah ujian. Begitu pula wasayat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak nyaman. Maka apa-apa yang baik itu datang dari Allah. Dan apa-apa yang tidak menyamankan hati kita terjadi dalam kehidupan kita, itu karena kontribusi kesalahan kita sendiri. Ya. Kontribusi kesalahan dari kita sendiri. Maka kemudian ketika kejadian sesuatu yang terjadi, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan hanya orang meninggal aja yang kemudian kita ucapkan innalillah. Kejadian apa terjadi pada kita, innalillah. Kenapa? Semua datang dari Allah. Dan dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, tidak nyaman, ya, bisa saja karena tumpukan-tumpukan dosa yang kita lakukan. Kenapa kemudian kita diajarkan sholat 5 waktu, wudhu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya? Kenapa kemudian Nabi menjelaskan bahwa dari gerakan
praktek wudu, dari cuci tangan sampai kaki itu Allah jadikan sebagai wasilah. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kenapa sholat 5 waktu ke sholat waktu yang lainnya, umroh satu, umroh berikutnya, dan seterusnya, itu kenapa Allah jadikan sebagai wasilah, perantara, agar dosa-dosa kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Kalau Nabi dan Rasul kesalahannya langsung dimonitoring, langsung ditegur. Beda dengan kita. Teguran Allahnya dengan datangnya musibah itu. Ya, tegurannya Allah itu dengan terjadi sesuatu yang tidak baik pada kita. Itu tegurannya Allah. Cepat istighfar, cepat bertobat. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Nah, Luqmanul Hakim menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Setiap hari ikan yang bertelur di lautan, berapa banyak jumlahnya Allah tahu. Berapa banyak rambut yang basah karena junub tiap malam, tiap hari Allah tahu. Berapa banyak daun-daun yang masih muda, daun-daun yang sudah tua, berguguran, berjatuhan, Allah tahu berapa jumlahnya. Semua itu berada dalam pengawasan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa bebas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanamkan anak itu oleh Luqmanul Hakim bahwa sekecil apapun kebaikan dan dosa yang kau lakukan, bahkan seperti dzarrah, bahkan seperti biji sawi sekalipun, Allah akan datangkan balasannya. Kebaikan Allah datangkan kebaikan, keburukan Allah datangkan keburukannya. Itu menjadi sebuah ideologi, sebuah keyakinan buat kita. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya melakukan salat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku yang tercinta, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan kejadian yang terjadi padamu. Surah Luqman ayat yang ke-17. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Luqmanul Hakim menanamkan nilai-nilai tauhid kepada putranya, kepada anaknya, lalu dia menanamkan nilai ibadah kepada anaknya. Ya bunayya aqimis salat, wahai anakku, tolong dalam hidupmu sesibuk apa dirimu, dirikanlah salat, jangan kau tinggalkan salat. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada orang tuanya, muru auladakum bis salati wasab' wadribu 'alaihi li'ashri wa fariqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika di usia 10 tahun mereka tinggalkan salat, dan pisahkan mereka tempat tidur antara laki-laki dan wanita. Ya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita itu dididik di usia 7 tahun mereka sudah salat. Bahkan anak-anak sering kita bawa ke masjid. Nabi membawa Zainab cucunya ke masjid. Nabi membawanya cucunya Hasan Husain ke masjid. Itu tujuannya mengenalkan kepada mereka tentang nilai-nilai spiritual, lingkungan-lingkungan bi'ah yang islami, lingkungan yang islami. Bahwa masjid itulah tempat di mana seseorang ruku dan sujud pada Allah, menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan yang patut dia pertahankan. Ketika dia bertakbir kepada Allah, dia mengisbat, menetapkan Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir.
Kabir itu besar. Kenapa pakai isim tafdil? Akbar. Akbar itu menunjukkan bahwa ketika orang sholat itu dia mengisbat, menetapkan, meyakini bahwa saat dia sedang sholat, dunia kecil semuanya. Ya, pekerjaannya kecil, orang tuanya kecil, materinya, kekayaannya, kedudukan, jabatannya, apa yang dimiliki di dunia, semuanya kecil di hadapan Allah. Yang besar hanya Allah. Agar supaya kita khusyuk, jangan hanya datang setor wajah pada Allah. Jangan datang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu tidak hanya sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Sama seperti orang makan minum. Orang nggak makan minum bahaya pada kesehatannya. Sama orang nggak sholat bahaya. Makanya bahasanya Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjadi satu barometer dalam urusan sosial. Ketika kejahatan semakin terjadi di mana-mana, dosa merebak di mana-mana, pertanda orangnya nggak sholat. Kalau orangnya sholat, berarti sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah, merem, ya, pribadi untuk tidak melakukan kekejian dan kemungkaran. Jadi orang yang sholat adalah orang yang menjamin dirinya dan orang di sekitarnya tentang suatu kebaikan, tentang satu kemaslahatan. Nah, anak-anak kita diajarkan, dididik untuk melaksanakan sholat ketika 7 tahun. Masuk pada usia 10 tahun mereka meninggalkan sholat, pukul kata Nabi. Dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyebabkan lebam. Pukulan yang menyebabkan anggota tubuhnya rusak, patah, bukan. Ya, pukulan sebagai pendidikan. Ya. Pisahkan tempat tidur antara laki dan wanita, biar tidak terjadi incest, seks sedara. Ya. Laki wanita 10 tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya. Jangan sampai anak usianya sudah 20 tahun masih tidur sama ibunya. Bahaya. Bapaknya cepat mati tuh. Tiap hari makan hati bapaknya, cemburu terus. Wah, matang bini tendung anak. Deremang Korea. Anak laki wanita usia 10 tahun sudah dipisahkan. Kenapa? Masya Allah Islam mengajarkan. Walaupun mereka itu saudara kandung ini. Tapi namanya bisikan setan, bisa saja terjadi. Kan banyak kejadian. Ibu kemudian melakukan perzinahan dengan anaknya, anak dengan bapak, paman dengan ponakan, kakek dengan cucu, saudara kandung dengan saudara kandung. Banyak kejadiannya. Bahkan ada ibu yang menikahi anaknya, atau ada anak yang menikahi ibunya. Kisah nyata, kejadian nyata. Kok bisa begitu? Diajarkan dari usia 10 tahun pisahkan tempat tidur. Artinya bahwa anak-anak yang dididik dari sejak kecil usia dini itu, mereka rutin sholat, datang ke masjid, dan seterusnya, itu akan memberikan proses pembelajaran yang berharga ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah dewasa. Anak-anak yang susah, sulit sholat, usia-usia remaja, usia-usia dewasa sekarang, bahkan sudah jadi suami, sudah jadi bapak saja, masih nggak mau sholat, berarti waktu kecilnya nggak dididik orang tua untuk sholat. Kebanyakannya begitu. Makanya kalau ada anak datang itu, jangan diusir. Takmir di mana-mana, pasang stiker. Ya, jangan bawa anaknya ke masjid. Wah, ini takmirnya perlu dipecat itu. Anak datang ke masjid itu, ya, ribut apa, ini memang dunia mereka sudah. Zaman Nabi anak-anak ribut biasa kok. Apa kita ini lebih khusyuk daripada Nabi? Ya, Hasan Hussein saja naikin tubuhnya Nabi, main kuda-kuda dengan kakeknya. Maksud kita ini merasa lebih alim, lebih khusyuk daripada Nabi. Alasannya tidak khusyuk, tidak konsentrasi kalau anak-anak ribut. Ini dunia anak-anak. Lah sampai tiap hari sholatnya dekat jalan, tak dengar sampai ada mobil selewat tiap hari. Ada mobil wang, sampai tak dengar tak? Budak sampai berarti. Imam baca sampai waladolin nggak amin, nggak dengar sampean. Jangan diusir anak-anak itu. Mereka itu generasi kita, masa depan kita.
Ya ma'ruf ke masjid ya mereka, ya didik mereka sekarang sudah. Ajakan. Terutama anak laki-laki itu. Gotong dia pagi subuh bangunkan, bawa ke masjid sudah. Bawa ke masjid. Anak laki-laki. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Luqman Hakim menjelaskan, setelah kau dirikan sholat, cegah, ya, cegah orang untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nabi mengatakan, Maro aminkum mungkaran falyughayyir biyadi. Cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bil lisani. Kalau kau nggak sanggup dengan tanganmu, pakai lisanmu, nasihati. Ajak mereka, kalau nggak bisa dakwah kayak begini, ya, ajak mereka bicara face to face. Ajak mereka makan bakso, makan nasi padang, sate gulai gitu. Habis itu ceramai dia, pelan-pelan. Tanya keluarganya, gimana keadaannya, apa yang kemudian terjadi dalam kehidupanmu, apa yang kau butuhkan, dan seterusnya. Masukin pelan-pelan nilai dakwah. Ya. Fa'ilam yastati fa biqalbi. Kalau kau nggak bisa dengan lisanmu, ya dengan hati sudah. Hati, kalau ada orang melakukan kejahatan, kemungkaran, dosa di sekitar kita, hati kita kemudian mengingkarinya. Hati juga kemudian doakan dia. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Kalau kamu dengar ada suatu yang buruk yang menimpa pada saudaramu, jangan kau kemudian mengumpatnya. Rasain loh, makanya jadi orang. Jangan. Karena suatu saat kamu juga akan mengalaminya. Cepat-cepat kemudian berlindung diri pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Sampai dengar ada teman begini, ada ustadz Anda begini. Ya, rasain. Makanya jangan sok-sok soleh, sok-sok suci sampai tat. Ya, enggak boleh. Ya, kita harus berlindung diri dari Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kemudian Allah hindarkan hal-hal seperti itu. Karena bisa jadi ketika mulut kita lancang, ketika kita sesumbat, kita sombong, maka pada waktunya Allah akan hadirkan musibah yang sama seperti itu menimpa kita. Atau mungkin jauh lebih berat lagi yang Allah timpakan pada orang lain. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan, sekelompok umat ini yang punya kepedulian terhadap dakwah, kepedulian terhadap kondisi umat Islam. Tugasnya mereka itu adalah mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat hal-hal yang mungkar. Wa ulaika hum muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang paling sukses beruntung itu adalah orang yang ngajak orang untuk suatu kebaikan, mencegah orang untuk tidak melakukan kejahatan, kemungkaran. Itu orang yang paling baik. Bahkan Allah menjelaskan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat yang terbaik. Umat Islam itu umat yang terbaik. Allah lahirkan di muka bumi ini, hadir di tengah-tengah kehidupan manusia bermasyarakat, bersosial. Tujuanmu, tugasmu adalah dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang berbuat ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah orang untuk tidak melakukan kemungkaran. Dakwah itu jangan sampai dibebankan hanya kepada ustadz, kiai, habaib, ulama. Dakwah itu kita semua punya kewajiban. Balighu anni walau ayah. Dalam Bukhari, hadis Sahih Bukhari mengatakan, sampaikan apa yang kau ketahui tentang Islam ini, walau modalmu cukup satu ayat. Wajib bagi kita untuk berdakwah dengan dakwah yang beragam. Tidak harus dakwah itu naik mimbar, duduk di sini, diundang masjid ke masjid, dari pengajian majelis taklim satu, tidak ada mesti. Sampai jadi pimpinan, mencegah anak buah untuk tidak melakukan kecurangan, kezaliman, itu dakwah namanya. Sampai bayar haknya orang tepat pada waktunya. Kata Nabi,
bayar upah karyawan sebelum keringatnya mengering. Itu sudah dakwah. Sampai kasih sesuatu yang menyenangkan mereka, itu dakwah. Senyumnya sampai sudah dakwah. Ngasih, bebaskan orang untuk bayar kopi di warung sana. Amin, rame-rame ada orang minum kopi, langsung sudah cukup, sudah saya bayar sudah. Atau sudah bayar, nanti bilangin semua sudah saya bayar. Begitu orang lain bayar, sudah dibayar sama bapak tadi. Itu dakwah. Dakwah. Di mana saja, di arena mana saja kita berdakwah. Itu memang tugas kita. Cegah orang untuk tidak melakukan kejahatan. Karena pelaku-pelaku kejahatan, kemaksiatan jauh lebih besar dibandingkan pelaku kebaikan. Nah, kalau semua orang ini diam, masa bodoh, hanya itu kan tugasnya ustaz, tugasnya kiai. Saya kan bukan ustaz, saya kan bukan taman pesantren. Oh, enggak. Sampai cegah teman untuk tidak memanipulasi angka, itu saja dakwah sudah. Bagian pengadaan barang. Nah, ini hati-hati nih. Saya punya pasien itu junior masuk langsung ditempatkan di lahan basah. Karena sering terjadi korupsi. Sering terjadi manipulasi nominal harga. Enak itu. Harga ini nanti kasih kwitansi yang gini. Kong kali kong lirik-lirikan sama toko dan seterusnya. Akhirnya kemudian senior ini merasa tersisihkan karena tidak jujur. Apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan. Tiap kali kendaraan ini bawa ke perusahaan itu selalu macet, selalu nggak bisa pulang. Kalau kendaraan dibawa ke daerah lain, kemana, acara lain apa, aman-aman saja. Tapi kalau kendaraan ini dibuat kerja, pasti mogok di jalan lah, nyampe di perusahaan itu nanti nggak bisa balik, kendaraannya ini mogok, onderdel ini, sampai kemudian mekaniknya, kepala mekaniknya itu pusing. Ini mobil baru kok bisa turun mesin piye, Pak? Ganti onderdel ini ganti, ini ganti. Waktunya begitu cepat, aneh, di luar dari kewajaran. Itu kalau kita berhadapan dengan kita kalau sudah berada di soft kebaikan, berdakwah hal-hal yang ma'ruf, cegah orang dari kemungkaran, siap-siap kita, Pak. Hidup kita akan tidak tenang. Jadi jangan bilang enak jadi ustadz, jadi orang baik. Semua kita berhadapan orang-orang yang nanti hatinya rusak, hatinya kotor, ya, hasad dengkinya, dendamnya, sakit hati keluar. Kena ain kita, bahaya. Orang lain bisa kena ain, jarak jauh, gak usah face to face. Hanya keretak hati orang bisa kemudian masalah. Bisa sakit medis, non medis, fisik, non fisik. Bisa geblak, bisa mati. Kendaraannya bisa rusak, tanamannya bisa rusak, dan seterusnya. Kalau kena ain. Ya. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk, Pak Haji? Belum? Sudah? Kurang. Oh, ya. Baik, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Ada komentar, saran, masukan? Ada pertanyaan selain ini? Silakan. Bismillah. Monggo, Pak. Kita punya anak kecil, rajin ngaji, sudah dewasa masih juga rajin. Jadi sudah dia punya istri, namanya bolong-bolong sholatnya. Sudah itu jarang itu sholat. Apakah orang tua ini masih punya tanggung jawab terhadap anak? Ya. Baik. Seringkali kita temui dalam kehidupan itu, ini anak disekolahkan sekolah Islami. TK-nya Islami, PAUD-nya TK, semua SD, SMP, SMA, maka masuk pesantren, Masya Allah, Islami semua sudah. Ya, begitu menikah punya anak, error ini, anak kita ini. Ya, sholat bolong-bolong awalnya, lama-lama tinggalin, bahkan kemudian, biasa aja, gak merasa berdosa dan seterusnya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kemudian kita lacak
di mana tingkat keerorannya ini perlu kita lacak dulu. Cari akar masalahnya itu di mana. Ya. Artinya apa? Ketika dari fondasinya sudah baik ini akan memberikan pengaruh ke depannya pasti baik. Ya. Tapi kemudian dalam hidup ini kan terjadi goncangan-goncangan, ujian-ujian, tekanan-tekanan masalah apa dan seterusnya. Bisa saja mempengaruhi orang. Bisa saja mempengaruhi orang. Ya. Banyak kok orang-orang yang kemudian dulu pernah nyantri dan seterusnya, kemudian ya ahli maksiat. Banyak. Artis-artis yang sekarang gak karuan itu dulu mereka tuh nyantri-nyantri juga. Ngaku mereka nyantri juga, pernah nyantri. Ya. Baca selawatnya pinter kok. Ya. Tapi kok kenapa bisa begitu? Jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses perjalanan ketika anak laki-laki ini ihtilam mimpi basah, dewasa sudah, akil balik, mumayyiz namanya ini. Ini orang tua tidak bertanggung jawab. Tidak usah nunggu sampai menikah sudah. Anak laki begitu sudah balik, mimpi basah, ya, maka hari itu juga orang tua tidak bertanggung jawab atas beban perjalanan kehidupan anak ini. Kebaikan dan keburukan sudah ada timbangan untuk dirinya. Ya, sudah ada timbangan. Tinggal orang tua mengajarkan, memotivasi, mengingatkan. Ya. Nabi itu kalau jalan sholat subuh itu Fatimah Ali dibangunkan. Li, bangun Li. Bajam, Fatimah. Ya, dibangunkan. Ya. Karena kadang-kadang kita orang tua mertua ini sungkan sama anak sama mantu. Jangan sungkan, bangunkan anak menantu kita, gedor pintunya itu. Ya. Nah, jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana akar masalahnya ini harus dicari karena tiap orang penyebabnya ini macam-macam. Nah, dalam kehidupan ini hidayah ini kan tergantung usaha dia. Dia mau merawat atau tidak. Untuk mengejar prestasi itu kan mudah, tapi mempertahankan prestasi itu kan susah, Pak. Menghafal 30 juz itu mudah, Pak. Ada yang kemudian 5 bulan, 7 bulan tembus 30 juz, Pak. Ya. Paling normal 1 tahun itu 30 juz selesai. Normal itu, Pak. Lebih dari 1 tahun itu biasa, standar. Di bawah itu sudah. Tapi kemudian mempertahankan 30 juz enggak hilang, itu susah, Pak. Paling susah, paling berat. Kata Nabi, hafalan itu mudah hilang seperti busur yang lepas dari anak panah. Imam Syafi'i itu 40 hari trouble hafalannya. Gara-gara hanya tersingkap betisnya seorang wanita di depannya, roknya tertiup oleh angin, Imam Syafi'i di belakang, kelihatan betisnya oleh Imam Syafi'i. Trouble Imam Syafi'i 40 hari, gak bisa hafal-hafal. Sampai kemudian mengadu pada Imam Waqi, gurunya. Kenapa kok saya bisa gini? Kayak Imam Waqi, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu datang dari Allah. Dan ilmu itu dia akan bermanfaat, berfaedah, berberkah kalau kemudian kamu bermaksiat. Imam Syafi'i nggak sengaja, Pak. Lihat tiap hari loh kita ini jalan kemana-mana, Pak, paha terbuka, Pak. Ya apa? Dilihat dosa, nggak dilihat mubadir, katanya Ustaz Hasan Latif itu. Jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengaruh lingkungan. Mungkin setelah dia menikah, ketemu teman kerjanya, ketemu teman lama apa, ya. Kata Nabi, kalau kau lihat kualitas agama seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Ya. Rumah tangga, oke, Masya Allah. Anak diajarkan didik baik, Masya Allah, luar biasa. Bahasanya bahasa halus, lembut, bahasa koroma injit. Di sekolah masalah islami. Begitu dia lingkungan bergaul, Pak. Wah, ini anak kok omongannya kok gak karuan gini. Dengan siapa? Ya, dengar dari temannya. Ya. Bahkan melakukan ini, itu, dan seterusnya. Ya, dari temannya, pengaruh dari temannya. Besar pengaruhnya.
berat. Ya. Banyak orang-orang tua yang kemudian ngundang saya itu anaknya di pesantren. Sudah hafalan 20 juz, pulang Pak Ustadz. Ini tidak tahu kemana. Saya datang nyampe, hujan bro. Jauh-jauh saya dari Pendil, Pak. Ya, hujan padam, Pak. Nyampe di sini, Pak. Begitu tak hubungi, hujan padam, ya Pak Ustadz. Loh, sampean ini sudah berapa langkah ketemu dengan saya, masa sampean tidak datang, Pak? Sampean punya mobil, saya sepeda motoran, Pak, jauh-jauh, Pak. Ini urusan anak sampean. Iya, anak saya belum pulang. Ya apa Pak Ustadz? Nah, Ustadznya disuruh nunggu, Pak. Ustadznya nggak dihargai, ya, nggak selayaknya dan seterusnya. Tapi ini namanya sudah tanggung jawab kita. Nah, di mana errornya ini kan? Apakah anaknya dipaksa oleh orang tuanya masuk pesantren itu atau bagaimana? Jadi kumpulan-kumpulan masalah kita cari dulu, Pak. Maka kemudian kita bisa memberikan solusi ketika kita tahu akar masalahnya di mana. Setelah menikah ini kok meninggalkan sholat, Pak Ustadz, kemudian bahkan nggak sholat biasa dan seterusnya. Di mana errornya dia ini? Nah, itu perlu dicari dulu, Pak. Ya. Maka kemudian Nabi memberikan pesan, tungkahul mar'atu li arba'. Hai laki-laki, kau nikahi wanita itu karena 4 kriteria. Kata Nabi. 5 li, karena dia itu berharta. Li jamalia, karena dia itu cantik. Ya, li nasabia, karena dia itu punya nasab, bibit bebet bobot. Walidinia, karena dinnya agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Cari orang binis yang beragama, niscaya kamu pasti bahagia. Kalau istri kita ini, calon kita ini betul-betul baik orangnya, agamanya bagus, ibadahnya bagus, maka kemudian dia akan memotivasi suaminya untuk sholat, mengingatkan dan seterusnya. Nggak diam dia. Lah terus suaminya nggak sholat ya apa? Ya yang penting kan istrinya sudah memotivasi, istrinya sudah nyuruh, berdakwah, orang tua mertua juga nggak kurang-kurang. Tapi anak ini kan dia tergantung pada hidayahnya, pada usahanya. Nabi Nuh itu kurang apa? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Buka At-Tahrim ayat 10 ayat 11 itu. Daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni anhum minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'dakhilin. Pada ayat 10-nya. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang perempuan Nuh, perempuan Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kedua istri itu berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang soleh, manusia yang sudah lolos seleksi alam, kekasih dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kedua istrinya menolak dakwah suaminya. Musang berbulu domba, menggulung lipatan, duri dalam daging, mengalir di air keruh. Bahkan kalau buka kisah tentang Lut itu lebih parah lagi tuh. Ketika datang dua malaikat yang berwujud manusia ganteng itu, wah istrinya keluar dari belakang. Ta'ala ya qaumi. Dia panggil kaumnya, ayo sini. Tamunya di rumahku ada 2 laki, gantengnya belum pernah kamu lihat. Kau jumpai. Pasti kamu termehek-mehek. Dia yang mendakwakan tentang homoseksual. Tapi kedua nabi ini nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting sudah disampaikan dakwah, kebenaran, ajakan dan semuanya. Orang tua sudah cukup sudah. Sejadi akil balik anak ini. Anak wanita, tanggung jawab orang tua, walinya bapaknya sampai qabiltu nikaha wa tazwija. Begitu akad nikah lepas sudah tanggung jawab orang tuanya. Orang tua mertua tinggal menyokong, tinggal memotivasi, tinggal kemudian nggak bisa mengambil keputusan. Mereka manusia-manusia dewasa yang mereka harus berusaha untuk hidup bahagia atau melarat. Karena hidayah datang, ya, hidayah itu akan datang berbarengan dengan usaha kita.
Maka Nabi ketika nangis pamannya gak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi itu kan ngerus ulo. Masuk pangeran. Orang-orang sahabat ini banyak bukan dari famili saya. Datang dari Irak, dari Iran, dari Cina, dari Amerika, dari Portugal, dari mana-mana. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka kemudian berislam. Mereka sholat, puasa, zakat, haji, semua. Berdakwah, berperang bersama saya. Engkau jamin mereka masuk surga semuanya. Bahkan 10 sahabat. Engkau jamin surga tanpa hisab. Ini pamanku. Pengasuhan dari kakekku dilimpahkan ke paman. Yang mengajarkan saya berdagang. Yang memberikan seluruh kehidupan buat saya. Ketika saya diangkat jadi nabi, banyaknya kemudian intimidasi dan semuanya. Paman saya maju. Siapa yang berani dengan keponakan saya, ngurus-ngurus ponakan saya, macam-macam ini Ali bin Abdul Muthalib ini. Abu Thalib ini yang maju. Ya, kata Abu Thalib. Materi, pikiran, tenaga semua Abu Thalib keluarkan. Tapi Abu Thalib gak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi bilang, "Ya ammi, wahai paman, ucapkan 2 kalimat syahadat." Gak bisa. Meninggal dalam kekafiran. Nabi tahu dalam hatinya ini pamannya yakin akan kebenaran Islam. Tapi konsep daripada Islam itu kan syahadat iqraru bil lisan, tasdiqun bil qalb, wa iqraru bil lisan, wa amalu bil jawari. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh. Nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dalam kekafiran. Nangis Rasulullah, turun ayat menegur di Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Ya Muhammad, bukan hakmu. Bukan hakmu hidayah itu. Kau berikan hidayah pada siapa yang kamu cinta dari karib kerabat keluarga terdekatmu. Walakinna Allah yahdi may yasha. Tapi hidayah itu kami yang beri. Hak prerogatif aku, katanya Allah. Lima yasha, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Lima yasha itu kata ulama, manusia berusaha cari hidayah, menjemput hidayah, Allah berikan dia hidayah. Ya. Jadi kalau anak kita ini walaupun backgroundnya sudah agamanya bagus, lalu sampai nasihati kayak apapun jungkir balik. Kalau memang dia sudah trouble, memblokir akses nasihat itu susah, Pak. Fabashir ibad, berikan kabar gembira. Siapa orang yang digembirakan oleh Allah? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang digembirakan Allah itu adalah alladzina yastami'una al-qaula, mereka yang mendengarkan nasihat. Ya kayak sampean kita semua ini. Hadir ke sini, disampaikan oleh ustaz, mau dengar kita. Tapi pertanyaannya kita mau ngamalkan atau tidak? Mengambil peluang momentum kebenaran yang disampaikan itu untuk kita amalkan atau tidak? Itu masalahnya. Makanya fayattabi'una ahsana. Mereka tidak hanya mendengar tapi mengikuti nasihat yang terbaik yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Allah dan Rasulnya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang Allah berikan hidayah. Wa ulaikum ulul albab. Mereka itu orang akalnya masih waras. Anak mantu kalau dinasihati mental-mental gak nurut, Pak, itu trouble hatinya sudah, Pak. Mungkin banyak maksiat, mungkin kurang ajar sama orang tuanya, mungkin makan hartanya haram, mungkin suka dolim orang dan seterusnya. Makanya hidayah susah, Pak. Nasihat mental. Orang tuanya nangis. Aduh, saya bilang sampai, Pak, nangis sampai air mata darah sekali. Sampai jungkir balik pun. Itu sudah kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul kurang apa, Pak? Sudah. Ya mendoakan. Jangan putus asa, doakan. Nasihat bolak-balik gak mempan, doakan, angkat tangan, ngadu pada Allah. Ya. Ngadu. Urusan realnya kayak apa? Itu urusannya Allah. Sampai nggak usah masuk wilayah itu. Allah yang punya kehendak dan seterusnya. Insyaallah gitu, Pak, ya. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.